Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita eh, berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin untuk membaca doa. Baik, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kira-kira siapa nih yang gak hadir hari ini? Nela, Bu. Oh, Nela izin. ya. Siapa lagi? Nela, Nela aja. Ya, Bu. Nela aja. Oke, nanti kasih tahu ya teman-teman kalian semuanya yang nggak hadir hari ini yang berhalangan hadir, tolong konfirmasiin ke Ibu. Baik, Bu. Oke, sebelumnya nih ya, karena sekarang kita akan belajar tentang Global warming, Bu. Pemanasan global. global warming atau pemanasan global yang dan apa itu dampaknya bagi dunia. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang makhluk hidup, Bu. Interaksi antar makhluk hidup. Oh, berarti masih ingat ya. Jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang interaksi makhluk hidup. Nah, sekarang Nah, apakah teman kalian semua merasakan bahwa cuaca di luar ini, cuaca yang panas ini sangat amat berlebihan menurut kalian? Ya, Bu. Panas banget, Bu, sekarang, Bu. Nah, terus dan kenapa nih? Kenapa apa kalian juga menyadari bahwa suhu rata-rata di bumi itu setiap tahun itu semakin panas. Jadi dan cuacanya tuh nggak menentu. Jadi kadang hujan, kadang panas. Walaupun kalau misalnya dulu kan kalau misalnya setiap bulannya tuh ada jadwalnya. Bulan ini panas, hujan. Kalau sekarang tuh cuacanya tuh emang benar-benar nggak nentu. Apa kalian merasakan? Iya, Bu. Benar, Bu. Nah, kira-kira kenapa itu bisa terjadi sekarang? Kayaknya karena pemanasan global, Bu. Ah, bener ya. Bener banget nih, Sani. Karena materi kali ini tentang pemanasan global. Jadi, panas yang berlebihan, suhu rata-rata di bumi ini dari tahun setiap ke tahun itu gak rata karena adanya pemanasan global. Nah, oke sebelumnya di sini Ibu punya LKPD. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu udah berikan minggu kemarin? Sudah, Bu. Oke, Oke, buat masing-masing kelompoknya boleh ya di-scan. Baik, Bu. Oke, apakah sudah? Sudah. Oke, ya. Ibu akan menjelaskan materi sambil kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Sambil pembelajaran ini langsung. Oke, sebelumnya. Ada yang tahu gak itu? Apa itu global warming atau pemanasan global? Nah, dari namanya dia pemanasan. Apa itu? Meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer atau di bumi, Bu. Bener banget ya Nisa ya. Jadi, pemanasan global itu bisa kita bilang proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan juga berkelanjutan. Nah, pemanasan global juga merupakan suatu fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga di daratan bumi. Nah, fenomena ini terutama disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan juga nitrous oxide atau N2O di atmosfer akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yaitu batu bara, minyak, dan juga gas. Devo- Deforestasi, dan juga berbagai aktivitas industri. Nah, gas-gas rumah kaca ini menyerap dan juga memerangkap panas dari sinar matahari yang seharusnya menangkap menangkap panas dari sinar matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa sehingga meningkatkan suhu atmosfer di bumi. Nah, ini sekilas tentang pemanasan global. Nah, di dalam LKPD itu Ibu udah siapkan wacana, kalian baca wacananya, terus kalian
kira-kira buat rumus masalah dan juga hipotesis dari wacana yang telah Ibu berikan di dalam LKPD itu ya, sambil pembelajaran ini berlangsung. Nah, selanjutnya di sini juga ada apa sih pemicu dari global warming ini? Oke, boleh dibaca ya, anak-anak? Jadi global warming ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi, Bu. Di antaranya, Oke, jadi benar banget ya. Jadi pemicu global warming ini yaitu peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya yang pertama di sini itu ada pembakaran bahan bakar fosil di mana pembakaran bahan bakar fosil ini salah satu penyebab utama global warming yaitu pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam untuk menghasilkan energi. Nah, proses ini itu menghasilkan emisi gas karbon dioksida atau gas CO2 yang signifikan ke atmosfer bumi. Nah, yang kedua, di sini juga ada de- deforestasi, di mana penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan ini menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 ini atau karbon dioksida ini yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Jadi sekarang banyak banget ya penebangan-penebangan liar. Jadi kalian juga pasti sering baca tentang berita berita di TV maupun di sosial media bahwa sekarang tuh banyak banget penebangan-penebangan liar, hutan-hutan yang dijadikan tempat wisata, eh, dijadikan tempat wisata dan juga yang lainnya. Nah, jadi dari pemanfaatan dari penebangan pohon tersebut itu merupakan salah satu dampak dari pemanasan global yang mengakibatkan si asal mulanya gas karbon dioksida ini diserap oleh si tumbuhan tersebut atau oleh pohon karena si pohonnya udah ditebang, jadi si gas karbon dioksida ini eh, langsung ke dalam atmosfer memantulkan gasnya. Tuh, kayak di situ juga Ibu udah tulis ya, karena ini cuma ada dua ya di antaranya kan. Di sini cuma ada dua eh, penyebab dari global warming. Jadi buat kalian, Ibu kasih kebebasan untuk kalian mencari apa sih penyebab dari pemanasan global yang selebihnya, kecuali dari yang tadi pembakaran hasil fosil dan juga dari deforestasi. Nah, di dalam LKPD itu Ibu udah kasih bagian di mana sebutkan beberapa contoh penyebab dari pemanasan global lainnya. Dari selain yang Ibu udah sebutkan ini ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada apa sih dampaknya pada lingkungan. Nah, karena adanya pemanasan global, pasti ada juga dampaknya untuk lingkungan. Nah, contohnya ini ada bencana alam, ada banjir, kekeringan, dan juga badai. Itu dampak bagi lingkungan. Terus ada juga perubahan iklim. Ini untuk cuaca ya, perubahan iklim yang ekstrem, heat wave, heat waves, kenaikan permukaan laut. Nah, di sana juga udah Ibu siapkan kolom untuk kalian menyebutkan dampak yang terjadi dari pemanasan global untuk lingkungan. Selain yang telah Ibu sebutkan ya, jadi kalian boleh searching, boleh kalian cari referensi sebanyak-banyaknya yang kalian bisa temukan apa dampak kepada lingkungan dari pemanasan global ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada dampak sosial dan juga ekonomi. Ada kerugian ekonomi, dampak pada pertanian, pariwisata, dan juga sektor lainnya. Karena karena dengan adanya pemanasan global ini sangat amat berpengaruh ya terhadap dampak dari ekonomi, apalagi untuk pertanian, ya, pariwisata, dan juga sektor-sektor lainnya. Jadi, anak-anak semuanya udah Ibu siapkan seperti yang tadi sebelumnya, dampak bagi kehidupan, ya, dampak bagi kehidupan di lingkungan dan juga dampak di dalam ekonomi dan juga sosial. Nah, untuk sosialnya itu bagi kesehatan masyarakat, ancaman terhadap kesehatan manusia. Jadi, buat anak-anak, tugasnya di dalam LKPD itu, kalian sebutkan dampak sosial, ekonomi, dan juga dampak bagi lingkungan ataupun bagi kehidupan kita. Ya, sebanyak-banyaknya. Oke? Oke. siap, Bu. Nah, di sini juga ada nih, upaya mengatasi global warming. Nah,
Yang pertama ini ada kesepakatan internasional, perjanjian Paris, dan juga tujuan penurunan emisi. Yang kedua, inisiatif pemerintah dan juga swasta, peran pemerintah dalam perusahaan. Nah, ini kan contoh mengatasi global warming dalam tingkat yang mungkin cukup cukup luas ya. Nah, ini buat anak-anak semuanya, kalian mencari upaya untuk mengatasi pemanasan global yang bisa kalian lakukan dalam lingkungan yang kecil, dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian bisa cari apa itu. Nah, ada juga tindakan individu. Mungkin yang tadi itu tindakan dari pemerintahan, ini juga tindakan individunya. Yang pertama, edukasi dan juga kesadaran. Nah, kenapa sih edukasi dan kesadaran itu penting? Karena pengenalan tentang global warming ini menjadi kita tahu bahwa dampaknya bagi kesehatan, bagi lingkungan, dan juga bagi sosial dan ekonomi juga sangat berpengaruh bahwa pemanasan global. Makanya adanya edukasi dan juga kesadaran dari kita sendiri untuk mengurangi adanya pemanasan dari global. Dan juga kita harus tahu nih, apa aja sih hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi adanya pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalian boleh cari sebanyak-banyaknya dalam buku paket yang kalian sering baca-baca dan kalian nanti Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya di dalam LKPD tersebut. Nah, oke ya, itu pengerjaan LKPJ-nya kira-kira udah selesai atau belum? Sudah, Bu. Oke ya, sekarang Ibu mau, eee, membuat kesimpulan. Ada yang mau membuat kesimpulan? Aku, Bu. Oh boleh, yuk. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang global warming atau pemanasan global, di mana pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer. Nah, lalu ada beberapa penyebab yang bisa menjadikan pemanasan global ini. Yang pertama, kendaraan bermotor yang lebih, terus juga pemakaian barang elektronik yang CFC, terus juga penebangan pohon menjadi salah satu penyebab pemanasan global yang nantinya dampaknya dapat terjadi bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya. Makasih ya Nisa ya. Bagus banget ini kesimpulannya sangat amat mencakup semuanya. Jadi benar banget ya. Kita telah mempelajari pemanasan global di mana pemanasan global itu sendiri merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata di atmosfer ataupun di laut dan juga di daratan bumi. Ya, mungkin nanti LKPD-nya setelah pembelajaran ini kita kumpulkan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Oke, ya. Terima kasih kepada Nisa yang telah menyimpulkan. Kita kasih gap oplos dulu ya. Oke, oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran di hari ini. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya itu tentang apa? Ada yang tahu? Tentang gaya, Bu. Oh iya, tentang gaya ya. Jadi buat anak-anak semuanya sebelum kita mempelajari di minggu selanjutnya, alangkah baiknya kita jangan lupa untuk mempelajari materi tersebut. Jadi biar kita menambah wawasan yang lebih banyak lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.